Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Nama saya Ahmad Nur Maulidan Saputra. Saya Fikri Zakaria Alfarizi. Nama saya Rizan Ramadan. Ini kami akan mengerjakan tugas 1 psikologi komunikasi. Halo, nama saya Ahmad Nur Maulidan Saputra dan saya bersama narasumber saya sekarang. Boleh diperkenalkan namanya siapa, Kak? Nabila Ginia dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor pokok mahasiswa 24351651645. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kak Nabila. Sebelumnya kakak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang mencangkup tentang proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Biasanya lebih tepatnya kayak lebih mengevaluasi diri sendiri sih. Jadi kayak misal dia mengevaluasi soal perasaan dia, emosional, terus kayak atau perasaan-perasaan sedih dan lebih ngerasa di hati aja. Jadi kayak dia berbicara sama dirinya sendiri kayak ini apa sih yang salah, terus kayak kurang apa sih atau gimana ya caranya kayak gitu. Kalau lebih spesifik lagi ada nggak, Kak? Kalau yang lebih spesifik itu biasanya individu tuh berbicara sama dirinya sendiri tuh tanpa sadar ataupun nggak sadar. Kayak misalnya buat mamis situasi, ngevaluasi pengalaman, bentuk makna, sama motivasi dirinya sendiri. Jadi kayak pasti gue bisa kok, atau kayak bisa kayak pokoknya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Halo, saya Rizan Ramadan. Sekarang saya lagi bersama Nama saya Sandi Atalasewal dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 24. Oke, di sini saya ingin menanyakan mengapa sih umpan balik itu penting dalam komunikasi interpersonal? Kalau menurut saya umpan balik itu sangat penting karena berfungsi sebagai tolak ukur untuk memastikan pesan yang disampaikan telah diterima dan dipahami dengan benar oleh penerima. Nah, bayangkan nih ketika masnya sedang mencoba menavigasi jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Umpan balik dari orang lain akan terjadi pertunjukan arah akan membantu kita tetap berada di luar yang benar. Nah, demikian pula dalam komunikasi umpan balik memungkinkan kita untuk mengukur apakah pesan kita telah sampai dengan jelas dan akurat. Nah, lebih dari itu umpan balik juga berperan sebagai mekanisme koreksi yang sangat berharga. Tidak jarang terjadi kesalahpahaman dalam proses komunikasi, baik karena perbedaan latar belakang, asumsi yang berbeda, dan bahkan gangguan eksternal. Ketika kesalahpahaman terjadi, umpan balik memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya. Tanpa umpan balik, kita mungkin tidak menyadari bahwa pesan yang telah disalahartikan yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Terima kasih ya. Oh iya, Bang. Halo, sebelumnya saya udah bersama narasumber saya. Kak, boleh dikenali nggak namanya sama fakultasnya dari mana? Nama saya Audrey Danelia Ramadhani, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya aku mau nanya dong, Kak. Apa sih contoh komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari? Oke, komunikasi interpersonal itu kan berarti komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa jadi tuh kayak pertukaran ide, ataupun kita bercerita, ataupun kita ngobrol kayak gini, ini bisa termasuk komunikasi interpersonal. Contohnya yang paling dekat dengan kita itu dari keluarga. Kayak kita komunikasi dengan orang tua, kita menyelesaikan masalah dengan orang tua, ataupun kita menanyakan kepada orang tua, membicarakan tentang baik tentang hal perkuliahan ya, karena kita mahasiswa juga kan ya. Itu termasuk komunikasi interpersonal dalam sehari-hari. Terus kayak misalnya kita nih di kampus sama teman-teman ngobrol tentang keseharian, ngobrol tentang tugas, membahas tugas, menyelesaikan tugas, itu juga termasuk komunikasi interpersonal. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sih komunikasi interpersonal itu penting bagi sebuah organisasi? Kenapa penting dalam sebuah organisasi? Karena di dalam organisasi itu banyak divisinya. Nah, nggak bisa kita langsung dalam satu rapat itu langsung semuanya menguapkan aspirasinya begini nggak bisa. Jadi antara satu divisi, maksudnya ya orang pertama dengan orang kedua itu mereka harus ada komunikasi interpersonal. Gimana nih cara kita menyelesaikan tugas bagian kita supaya semuanya itu berjalan secara terstruktur gitu. Begitu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak atas semua jawabannya. Sama.
Halo, balik lagi sama saya Ahmad Nurul Saputra dan saya bersama narasumber saya yang selanjutnya. Boleh perkenalkan namanya siapa, Kak? Nama saya Fatima Alia dari angkatan 24. Oke, di sini saya akan bertanya ke Kak Fatimah ya. Menurut Kakak tuh apa ya? Unsur-unsur dalam komunikasi interpersonal tuh apa aja sih? Unsur pertama dalam komunikasi interpersonal tuh orang pertama duluan yang ngomong atau mengirim pesan. Jadi kayak yang memulai percakapan, entah yang ngobrol atau yang nanya nyampein sesuatu tuh disebut komunikator. Tanpa orang yang mulai duluan, komunikasi nggak bakal jalan. Terus boleh kasih tahu nggak sih kayak misalnya ciri-ciri spesifiknya atau ya penjelasan lebih spesifiknya tuh apa aja? Mungkin contoh sederhana unsur pertama komunikator tuh kayak misal saya bilang ke teman kayak nanti pulang bareng ya, terus jadi saya tuh adalah komunikator karena saya memulai ngomong duluan. Terus kayak ibu menegur anaknya jangan lupa belajar, jadi ibu adalah komunikator. Jadi gitu sih. Mungkin ada ciri-ciri lain selain itu, Kak? Mungkin tuh kayak pertama ada melibatkan sedikit orang, kayak umumnya terjadi di antara 2 orang hingga beberapa orang dalam situasi tatap muka atau melalui media personal. Terus kayak interaksi bersifat langsung, kayak komunikasinya tuh terjadi 2 arah, terus sehingga respon dapat diterima segera. Terus pesannya bersifat personal, jadi kayak informasi, emosi dan makna yang disampaikan tuh bersifat pribadi, bukan formal atau massal. Terus adanya kedekatan hubungan biasa terjadi antara orang yang memiliki hubungan cukup dekat, tetapi juga bisa digunakan untuk membangun kedekatan baru. Mungkin sekian ya wawancara saya dengan Kak Fatimah. Halo, saya Rizan Ramadan dan narasumber saya. Saya Salwa Virginia dari Ilmu Komunikasi. Oke, di sini saya akan bertanya apa sih perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal? Kalau menurut saya, komunikasi verbal itu dilakukan secara langsung, biasanya dari kata-kata ataupun tulisan. Contohnya? Kalau contohnya, misal kita berbicara dengan teman, itu kan kita lakukan secara langsung melalui kata-kata, kita ngobrol dan bercerita kayak gitu. Ada lagi kalau misalnya kita di kelas, kita ada pembelajaran, lalu kita ingin bertanya pada dosen, kita menyampaikannya melalui kata-kata, kita bertanya apa yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari itu. Kalau yang non-verbal itu apa ya? Kalau non-verbal itu dilakukan secara tidak langsung, biasanya dilakukan melalui raut wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Ya, untuk contohnya sehari-hari itu kayak gimana? Kalau dari raut wajah? Biasanya orang ingin mengkomunikasikan bahwa mereka itu marah pada orang lain. Nah, itu bisa dilakukan melalui raut wajah mereka yang tidak enak atau misalnya tidak ingin dilihat oleh orang lain gitu. Oke. Ya, untuk kesimpulannya yang dapat Anda ambil tuh apa sih dari komunikasi verbal dan non-verbal, Salwa? Bagi saya sebagai mahasiswa, kedua jenis komunikasi ini sangat penting dan saling mendukung. Kenapa? Karena komunikasi verbal membantu menyampaikan informasi dengan jelas, sementara komunikasi non-verbal membantu menunjukkan sikap dan emosi sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Itu guys, apa namanya kesimpulannya yang dapat kita ambil ya. Terima kasih ya Salwa. Iya, sama-sama Rizan. Oke, saya Rizan Ramadan lagi bersama Randy dari program studi Ilmu Komunikasi. Oke, menurut Anda apa sih itu noise dalam komunikasi interpersonal? Menurut saya noise dalam